Shalom adik-adik dan kakak-kakak. Shalom. Kita dengan penuh sukacita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu pada hari ini. Bersama Kak siapa? Nama kakak Kak Melda. Iya, Kak Melda dari SPA Telang dan Kak Atik dari SPA Tamiang Layang. Dan yang main musik bagi kita pada hari ini adalah Kak Erwin dari SPA Tamiang Layang. Nah adik-adik, sekarang kakak minta untuk bangkit berdiri. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi lagu yang berjudul apa Kak Atik? Satu jalan kebenaran Kak Melda, karena untuk menuju keselamatan itu hanya ada satu jalan kebenaran, yaitu Yesus Kristus. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Satu Jalan Kebenaran. Ayo Kak Erwin. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Jadi Kak Melda, Tuhan Yesus berkata bahwa di sorga sana telah banyak tempat yang disediakan Tuhan. Wah, banyak sekali tempat. Ingat ya adik-adik, kita tidak pernah kekosongan tempat untuk kita di sorga. Kasih pengharapan yang diberikannya padaku, takkan pernah ku kecewa berjalan dengan Tuhanku. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang telah kusediakan. Iya adik-adik, sekarang kakak minta adik-adik untuk duduk kembali. Kita sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Kak Atik. Kepada Kak Atik dipersilahkan. Makasih Kak Melda. Mari adik-adik kita semua tutup mata, tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita berdoa, ikuti Kak Atik ya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga pada hari ini dengan penuh sukacita kami ingin beribadah kepada Tuhan. Berkati dan sertailah ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik semua, minggu kemarin bukankah sudah diberikan ayat emas? Kak Melda ingat nggak masih ayat emas yang diberikan minggu kemarin? Kayaknya kakak ingat deh, dari Kisah Para Rasul 13 ayatnya yang ke-39a. Kalau Kak Melda ingat, adik-adik ingat apa enggak? Coba kita dengarkan adik-adik semua. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Wah, Benar Kak Atik. ternyata banyak yang hafal. Dan kalau ada yang belum hafal, jangan putus asa. Minggu depan dicoba lagi ya, tentu saja dengan ayat yang baru. Semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Eladia, sekarang adik-adik kakak minta untuk bangkit berdiri.
Kita sama-sama menyanyi lagu, apa judulnya Kak Atik? Bertambah-tambah dalamnya. Ayo, semangat ya. Nah, adik-adik yang manis, sekarang kakak minta adik-adik kembali duduk yang tenang dan rapi. Sekarang kita akan mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Eladia. Halo adik-adik, shalom. Apa kabar kita hari ini? Berdiri yuk. Ayo semua berdiri. Berdiri. Kalau kakak katakan apa kabar kita hari ini, maka jawabannya puji Tuhan, baik, sangat baik, luar biasa, ha ha ha. Sekali lagi ya. Sekarang kakak tanya, apa kabar kita hari ini? Puji Tuhan, baik, sangat baik, luar biasa, ha ha ha. Iya, seperti itu. Semangat ya dan tetap sehat. Masih berdiri? Kembali bersama dengan kakak Pendeta Eladia. Dulu kita pernah bertemu di hari Minggu tanggal 17 Mei 2020. Ayo berdiri. Angkat tangan kanannya. Di kepal. Masih ingat? Katakan yes yes untuk Yesus dan no untuk setan ya. 1, 2, 3. Yesus, yes, yes, yes. Tangan kiri. And setan, no. Sekali lagi. Yang digeleng kepalanya bukan tangannya ya. 1, 2, 3. Tangan kanannya. Yesus, yes, yes, yes. And setan, no. Silakan duduk kembali. Oh ya adik-adik. Siapa di antara adik-adik yang kalau marah lama sekali marahnya? Suka dendam di hati. Kemarin dicubit, sampai hari ini masih tetap ingat. Pokoknya saya tidak mau berteman dengan dia. Saya sakit hati sama dia. Sampai kapanpun saya tidak mau berteman lagi dengan dia. Ayo, siapa yang selalu punya pikiran seperti itu? Sakit hatinya lama sekali. Nah, hari ini kakak akan cerita bahwa kalau kita marah, sekalipun kita marah ya sama teman kita, tapi marahnya jangan lama-lama ya. Sebentar aja. Oke adik-adik yang pintar dan juga baik hati, sebelum kita mendengarkan cerita dan menyaksikannya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita hari ini. Kami mohon Tuhan beserta dengan kami, supaya kami paham dan kami mengerti akan arti pengampunan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita saksikan bersama-sama ceritanya ya.
duduk yang manis, duduk yang pintar. Adik-adik yang pintar, masih ingat bukan? Berapa jumlah murid Yesus? Berapa? Iya betul, 12. Nah, salah seorang dari murid Yesus yang 12 itu, yang bernama Petrus, tiba-tiba bertanya kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus menjawab, "Oh bukan Petrus, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah adik-adik, supaya kita lebih tahu tentang pengampunan Bapa di sorga, hal kerajaan sorga itu diumpamakan seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Raja ini sangat kaya ya, kaya sekali. Karena ia orang yang kaya, maka ada banyak orang yang berhutang kepadanya. Suatu hari, ia menghitung-hitung utang orang kepadanya. Maka didapatinya seseorang yang berhutang sangat banyak, yaitu 10.000 talenta. Sang raja kemudian menagih utang dari sang hamba itu, tetapi orang yang berutang itu tidak mampu membayarnya. Dengan sedih ia mengatakan kepada raja, "Sabarlah dahulu rajaku, segala hutangku akan kulunaskan." Mendengar dan melihat hal yang diungkapkan oleh hamba itu, maka tergeraklah hati raja dengan belas kasihan. Lalu ia mengatakan kepada hamba itu bahwa utangnya akan dihapus. Senang ya ketika hutang kita dihapus dan tidak ditagih lagi. Tetapi adik-adik, rupanya ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan orang yang punya hutang dengannya, 100 dinar kepadanya. Lalu sang hamba mengatakan kepada orang itu, "Bayar hutangmu." Tetapi orang itu mengatakan, "Saya tidak punya uang." Tetapi sang hamba itu mengatakan, ia akan memasukkan temannya itu ke dalam penjara. Adik-adik, apa yang dilakukan oleh hamba itu kemudian didengar oleh raja. Lalu raja sangat marah. Ia mengatakan kepada hamba itu, "Hai hamba yang tidak setia, aku telah menghapus semua hutang-hutangmu kepadaku. Tetapi mengapa engkau tidak mengasihi orang yang berhutang padamu?" Lalu sang raja marah sekali. Ia kemudian menyuruh algojo di kerajaan itu untuk memukul hamba itu sampai ia melunaskan hutangnya. Nah, adik-adik semua yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ini mau mengatakan bahwa Sang Bapa di surga akan berbuat demikian juga terhadap kita. Apabila kita masing-masing tidak mengampuni saudara yang sudah bersalah dengan kita dengan segenap hati. Bagaimana adik-adik? Sudah menyaksikan cerita tadi? Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengampun loh. Ia tidak mau kita berdosa terus-menerus. Ia tidak pernah menghukum kita sesuai dengan kesalahan dan dosa yang kita lakukan sehari-hari. Karena itu, Tuhan sudah mengampuni kita, mengajak kita pula jangan dendam ya sama orang lain, suka memaafkan orang lain. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan mengampuni kita, Tuhan memaafkan kesalahan kita dan mau menyelamatkan kita. Ingat tidak, bulan April kemarin kita merayakan Hari Jumat Agung dan Paskah. Itu tanda bahwa Tuhan Yesus Kristus mengampuni dosa-dosa
kita. Jadi, jadilah anak yang suka memaafkan ya, suka mengampuni, dan terus melakukan yang terbaik bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah adik-adik, sekarang tiba saatnya bagi kita untuk menerima ayat emas yang akan dihafalkan minggu depan. Dari mana Kak? Ya, ayat emasnya kita ambil dari Efesus 4 ayat yang ke-32a. Bunyinya seperti apa Kak Melda? Ya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Wah, bagus sekali ayat emas ini. Artinya bagaimana? Kak Atik, kayaknya masih ada yang kurang ngerti deh Kak. Ya udah, ayo kita tanya sama Ibu Pendeta. Ibu Pendeta. Oke, terima kasih Kak Atik yang cantik, Kak Melda yang cantik, baik hati, dan sangat menawan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Artinya, kita peduli terhadap orang lain, suka menolong orang lain, memaafkan kesalahan orang lain, mengampuni, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan pula ketika kita berbicara dengan orang lain, jangan menggunakan kata-kata yang kotor ya adik-adik. Jangan sama sekali menggunakan kata-kata yang kotor. Itu artinya Kak Atik, Kak Melda. Terima kasih. Makasih Bu Pendeta untuk penjelasan ayat emasnya. Nah adik-adik, jangan lupa ya, minggu depan ayat emasnya dihafal supaya adik-adik tetap ingat dan semangat untuk membaca Alkitab. Adik-adik, tadi kan sudah dengar Ibu Pendeta cerita ketika Petrus bertanya kepada Yesus berapa kali harus memaafkan. Apakah cuma 7 kali Kak Melda? Tidak Kak, kita harus memaafkan 70 kali, 7 kali. Ingat ya adik-adik, bukan hanya 7 kali, tetapi 70 kali, 7 kali ya adik-adik. Nah, ayo kita semua memuji Tuhan dengan lagu Kasih Itu Memaafkan. Ayo Kak Erwin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita memasuki doa syafaat. Kepada Ibu Pendeta Eledia dipersilahkan. Mari adik-adik yang pintar, duduk yang rapi ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami berterima kasih
Sampai hari ini kami semua anak-anak-Mu tetap dijaga dan dipelihara. Kami semua sehat. Kami juga bersyukur kepada-Mu ya Tuhan bahwa hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu melewati cerita yang telah disampaikan. Mari Tuhan, tetap jadikan kami sebagai anak-anak yang penurut kepada Tuhan, suka memaafkan, suka mengampuni. Allah Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami akan naikkan syafaat kami kepada-Mu. Kami mohon kepada orang tua kami, Engkau Allah tetap menjaga, memelihara mereka dengan kuasa-Mu. Mampukan mereka terus bisa mendidik, mengajar anak-anak mereka dengan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan, menjadi contoh dan teladan bagi setiap anak yang Engkau anugerahkan dalam hidup mereka. Dengan pertolongan Tuhan, orang tua kami tetap dilimpahi dengan berkat di setiap usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan. Demikian juga untuk anak-anak terkasih dalam proses tumbuh kembang mereka, di sekolah mereka, Tuhan tetap tuntun dengan kuasa-Mu. Jadikan anak-anak sebagai anak-anak yang berbakti dan mengabdi, anak-anak yang baik hati, anak-anak yang berbudi pekerti luhur, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berhikmat dalam setiap keadaan. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan bahwa anak-anak terkasih ini akan memiliki masa depan penuh dengan harapan, dan itu sumbernya daripada-Mu. Terima kasih ya Allah, mampukan kami semua dalam kehidupan berumah tangga, bergereja dan bermasyarakat, supaya kami bergandengan tangan untuk terus bisa menjalani hidup sehat, menuruti himbauan dari pemerintah, taat menjalankan protokol kesehatan. Bersama-sama kami akan melawan COVID-19 ini. Kami percaya sampai pada nantinya Tuhan, semuanya akan berlalu dan kami bisa bebas terus melakukan seluruh kegiatan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami mohon seluruh ibu, bapak guru, sekolah minggu, bahkan siapa saja yang Engkau pakai untuk terus melakukan yang terbaik, melayani Engkau dalam rangka membimbing anak-anak terkasih. Mereka dikuatkan iman dan pengharapan, tetap diberikan semangat luar biasa yang datang daripada Tuhan. Dengan talenta dan karunia yang mereka miliki, mereka boleh terus melakukan tugas mulia ini. Terima kasih Bapa, kami percaya hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya, kami hanya mau pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebab kami percaya dalam Tuhan tubuh, roh, jiwa, raga kami semuanya terpelihara dengan sangat sempurna. Jaga pelihara kami semua anak-anak kecil-Mu ya Tuhan, agar dalam hari-hari selanjutnya tetap mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati kami. Ini doa dan pengharapan kami Bapa, yang dengan penuh kerendahan hati kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami sekalian untuk berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita akan memuji Tuhan kembali. Kamelda, bukankah Tuhan Yesus itu baik buat semua orang? Tuhan Yesus itu sangat baik, baik bagi semua orang. Iya, karena itu mari kita memuji Tuhan, dan adik-adik kakak undang untuk berdiri. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan
Adik-adik, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Adik-adik, tetap semangat ya. Minggu depan kita akan bertemu lagi, tentu saja bersama kakak-kakak yang lain. Dan kita sama-sama berharap semoga pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa beribadah bersama-sama di gereja kembali. Dan untuk doa penutup, kita akan dipimpin oleh Kamelda. Silakan. Adik-adik sekalian, kakak ajak kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya saat ini Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami anak-anak sekolah minggumu, Engkau senantiasa lindungi, jaga, dan pelihara kami Tuhan. Biarlah kiranya minggu depan kami dapat ibadah sekolah minggu kembali Tuhan. Ini doa dan permohonan kami yang kami ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan berterima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu, tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dah.